Jelas Pak, jelas. Oke. Kemarin kan kita sudah mempelajari ya teknik subnetting ya. Saya share dulu. Sama ini saya record dulu ya. Nah, kemarin This call is now being recorded. sip. Nah, kemarin kan kita udah mempelajari subnetting ya. Jadi tujuan subnetting itu yang pertama. Nah, jadi misalkan ya kita dikasih IP address-nya IP address yang private ya, private kan IP address ada yang private, ada yang public. Nah, ini kalau 192.168 biasanya dipakai untuk private. Nah, maksudnya private adalah dia tidak digunakan untuk komunikasi antar lokal area network ya. Jadi cuman satu lokal aja. Jadi dia tidak bisa komunikasi keluar network ya, keluar si jaringan LAN tersebut. Jadi tidak bisa antar LAN ya. Tidak bisa antar LAN ke LAN. Misalkan, nah kalian misalkan langganan speedy ya, internet speedy gitu, internet apalah gitu, mau bisnet speedy apapun. Nah, itu kalian pasti dikasih IP address ya, IP address sama si providernya. Nah, ya mirip-mirip aja seperti ini, tapi ini kan kode untuk lokal. Nah, untuk kode IP address yang public itu kalau perusahaan biasanya dia diberi yang kelas A ya, kelas A 10 berapa. Nah, kenapa perusahaan dikasih kelas A dan kelas A itu lebih mahal ya? Nah, kelas A itu dia jumlah networknya bisa lebih, bukan jumlah network ya, jumlah hostnya, bukan di sini, ini lihat jumlah host itu. Nah, jumlah hostnya lebih banyak kelas A itu. Yang lebih mahal, ini ya tengah-tengah lah, yang ini yang suka dijual ke residensial. Nah, tadi kan saya bilang 192.168 itu biasanya lokal ya. Biasanya lokal. Nah, 168 yang lokal, tapi kalau misalkan yang publik ya, yang suka dapat dari Telkom, coba aja kalian cek kalau misalkan punya internet di rumah, itu biasanya IP-nya 200 sekian gitu ya. Alamatnya 200 atau 202 atau berapa gitu. Nah, ini contoh misalkan kalian dikasih IP lokal seperti ini ya. Diingatkan sekali lagi bahwa pasti ya network itu, jaringan itu awalnya pasti titik nol ya, awalnya titik nol. Jarang atau mungkin tidak ada ya yang dikasih 1, dikasih 2, dikasih 3. Jadi satu network itu dengan satu IP class itu ya biasanya awalnya 0 ya. Kemarin juga sudah saya bahas. Nah, maksudnya 0 ini adalah penanda ID dari si jaringan tersebut. Atau kemarin dijelaskan sama yang bikin website ini ya, si Romi Satrio. Ini bagus sekali ya. Di kalau disiplin ilmu teknik informatika atau TKJ itu banyak yang bahas ya, dan banyak yang berkontribusi ya. Tapi kalau elektro mungkin masih sangat jarang sekali gitu. Elektro ya mungkin kalian juga bisa berkontribusi gitu, bikin blog seperti ini, bikin di TikTok, di Instagram gitu, short video gitu, reels segala macam gitu ya, kali-kali yang berfaedah gitu. Ini bagus banget. Nah, ini network ID itu ibaratkan di sini dipakai untuk nama jalan. Nah, ini kan ada nomor 01, 02, 03. Nah, ini dipakai untuk perangkat yang terhubung di network tersebut. Jadi ibaratkan si ini itu jalan ini ya, jalan dan rumah-rumah ini dalam satu network atau satu kompleks ya, satu kompleks. Kalau di perumahan kan ada kompleks A, kompleks B gitu. Nah, jadi penggambaran awalnya misalkan ya, awalnya kalian dikasih network tadi mana? Di sini ya. Dikasih network seperti ini. Titik 0 berarti ini satu network ya, satu jalan ini ya, satu jalan Gatot Subroto ini bisa diisi oleh 255
rumah ya, kalau misalkan dianalogikannya jalan, atau 255 perangkat ya di sini kan. Bisa diisi oleh 255 perangkat. Di sini ada penjelasannya. Nah, di sini kelas C jumlah host ya. Host itu maksudnya perangkat ya. Perangkat di sini. Perangkat yang dapat tersambung ya dengan satu network dengan IP kelas C. Nah, kelas A kan ini kan banyak banget ya. Bisa 16 juta perangkat. Ya, dalam satu perusahaan misalkan dia beli IP kelas A, nah itu bisa dipecah jadi 16 juta perangkat. Nah, kalau kelas B 65.500 sekian perangkat ini mungkin sekolah, kampus ya atau kantor ya, itu segini. Tapi kalau rumah biasanya dia dapat kelas C. Nah, dengan satu network ini ya, dengan satu network ini kita bisa menyambungkan 255 perangkat. Nah, tetapi dalam komunikasi dalam satu network yang ini ya, 192.168.10, artinya dalam kelas C, dalam komunikasi kelas C ini ada network ID ya, yang titik 0 itu, yang dipakai nama jalan, juga ada dibuat satu nomor host ID-nya itu, yaitu 255 sebagai broadcaster. Nah, broadcaster itu ibarat sebagai RT lah di sini ya, kalau di sini nah ini kan adalah rumah ketua RT. Nah ini kan terdiri dari beberapa rumah bernama 018. Kalau misalkan dia sudah di subnet gitu, ini kan sebenarnya ini pusing ya kalau misalkan langsung baca ini. Dia ya ada kekurangan lah kalau menurut saya nih. Sudah ngomong seperti ini kan kita juga kitanya dipusing. Nah ini bahkan bukan nomor 08 ya, nomor 255. Jadi dalam satu network kelas C ya, network kelas C, nolnya dipakai nama jalan atau nama network tersebut, jadi tidak bisa diganggu gugat. Yang 255 juga tidak bisa diganggu gugat. Yang 255 itu dipakai sebagai broadcaster. Broadcaster di sini ibarat ketua RT. Jadi komunikasi antara network ya, atau komunikasi di dalam network tersebut itu harus lapor ke broadcasternya dulu gitu, nggak bisa langsung. Dalam satu network LAN ya, itu harus lapor dulu ke broadcaster, baru si broadcasternya itu dia keliling-keliling, nih siapa yang alamatnya nih gitu. Dan mereka kan bukan manusia ya, mereka itu ya buatan ya, artifisial salah satu rekayasa hasil manusia. Jadi dia walaupun udah ya kayak mungkin di komplek perumahan juga gitu kali ya, lama bertetangga tapi tidak saling mengenal gitu ya, udah berkali-kali ke sana pun ya tetap harus keliling dulu gitu. Ini alamat punya siapa nih? Nah, alamat saya. Nah, ini nomor 2, berarti ke sini. Ada lagi misalkan dari 01, dia harus ke broadcaster dulu gitu. Harus ke broadcaster dulu. Nah, keliling-keliling, nah seperti itu. Nah, kalau misalkan kita punya host yang terlampau banyak, misalkan yang 255 itu, kita pakai semua. Nah, akibatnya jaringannya jadi pelet ya. Karena broadcasternya cuma satu. Ditambah jaringannya itu dia tidak terklasifikasi gitu. Jaringannya misalkan dalam satu jaringan itu, nah satu jaringan ke jaringan, kalau misalkan kita pakai satu jaringan ini ya, titik 0, kita tidak subnet ya dalam satu jaringan LAN, itu kalau misalkan berkirim itu tidak bisa. Kalau misalkan ini bagian IT ya, staff, kalau di ibaratannya ini bagian departemen, kalau misalkan di perusahaan apa ya, yang sering berantem itu, maintenance ya. Ini maintenance, ini quality control gitu. Maintenance sama quality control, broadcasternya sama di sini RT-nya gitu. Jadi yang lain pun bisa mengetahui gitu, bisa mengetahui bahwa ini berkirim surat ke ini. Jadi ada traffic gitu. Ada traffic dari 01 pengen ke 02 gitu. Padahal seharusnya yang 03, 07, 04 tidak mengetahui seharusnya gitu. Nah, terus itu yang pertama, trafficnya jadi lelet ya kalau ada transfer data. Yang kedua,
Nah, jadi tidak ada privasi gitu, tidak ada privasi dari satu departemen ke departemen lainnya. Bentar ya. Jadi begitu ya. Kalau misalkan ini tidak di subnet. Nah, kalau misalkan kita subnet, nah di sini, nah kalau udah berbeda-beda network ini, bisa aja misalkan kita pengen uh, jadi ada privasi gitu, jadi satu departemen ke departemen. Tapi kita harus beli lagi network ya, harus beli lagi IP address. Dan yang pertama pemborosan ya, pemborosan jumlah host gitu. Ya, berarti kan kita beli 255 255 slot lagi gitu, 255 slot lagi. Nah, itu kan pakai uang juga gitu. Jadi ya lebih boros. Nah, supaya tidak keluar uang lagi, dia dipakai teknik subnetting gitu. Subnetting seperti kemarin yang kalian kerjakan di tugas. Nah, selain itu bisa juga ada privasi dari satu departemen ke departemen lain gitu. Misalkan dari maintenance, dia berkirim surat, dia hostnya kan sudah punya host sendiri gitu, sudah punya ketua RT sendiri di sini. Ini departemen maintenance, ini departemen quality control gitu. Nah, ini sudah produksi ya, produksi sama quality control itu yang sering clash gitu. Departemen produksi, ini dia berkirim surat di sini, berkirim email gitu ya. Dia tidak akan terdeteksi gitu oleh network di departemen quality control gitu. Jadi intinya, nah kita bisa men-subnet seperti ini. Nah, kemarin kita sudah coba teknik subnetting ya. Teknik subnetting mana di sini? Nah, dengan cara yang fixed length ya. Dengan cara yang fixed length. Jadi kita misalkan mau dibagi networknya menjadi 4 ya, misalkan ya dengan per 26 ya. Per 26 ini perlu diingat, 26 ini artinya adalah sistem CIDR ya. Jadi classless inter apa ya CIDR itu? Classless inter domain routing gitu. Jadi tidak pakai nomenklatur kelas IP ya. Ini kan seperti IP kelas A, kelas B, kelas C itu kan pakai bilangan-bilangan seperti ini. Nah, ini kan ribet gitu ya. Tapi kalau dengan CIDR itu lebih, nanti kan ngepernya lebih mudah. Jadi tinggal per 9, per 10, per 11, tidak per 255, 255, 255, 192. Nah, udah itu harus dirubah lagi ke ini, ke dalam bentuk biner. Nah, kalau dengan CIDR ini bisa lebih simpel gitu ya. Misalkan ini per 24 artinya adalah 255 255 255.0. Jadi kalau misalkan dibikin biner ini kan satu slot ini dinamakan dengan oktet ya, oktet. Nah, ini satu oktet ini berarti 8 dikali 3, 24. Nah, ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, kalau dijumlah jadi ada 24. Jadi tinggal per 24 artinya ini 255 255.0 gitu. Terus apa sih yang 255 255 ini? Ini kan yang kemarin subnetting mas. Subnetting mas ini ya, masker ya. Bukan mas orang Jawa. Subnetting masker itu untuk mengklasifikasi atau membedakan mana host ID, mana network ID. Jadi network ID itu kalau misalkan kita udah dikasih misalkan ya tadi 192.168 titik berapa gitu, itu tidak bisa diotak-atik network ID-nya. Tapi kalau host ID, nah itu bisa diotak-atik. Misalkan di sini mana ya, network ID, host ID, IP address.
ini websitenya bagus banget nih, penjelasannya sangat detail ya. Dan ini orangnya udah ikut CCNAP, Cisco Network Academy. Dan sebenarnya gratis itu Cisco Network Academy ya kalau misalkan, tapi gak tahu dapat sertifikat atau enggak gitu kalau misalkan ikut yang di website. Nah ini kalau kelas C kan dia network ID-nya itu sampai 3 oktet. Nah kalau kelas A 1 oktet pertama kan. Nah ini kalau kelas C 3 oktet pertama. Nah si network ID ini kita tidak bisa otak-atik untuk membuat subnetting. Tapi yang bisa kita otak-atik adalah hostnya, nomor hostnya. Tadi kan hostnya 0 sampai 255 dalam arti, nah kita bisa menyambungkan 255 perangkat atau device ke network tersebut. Jadi subnetting itu, bukan subnet mask ya, tadi itu subnet ya 255 itu subnet mask kan. Subnet mask itu ini kurang K nih. Subnet mask itu adalah untuk membedakan mana network ID ya. Ini kan network ID-nya 192.168.0. Nah ini host ID-nya itu ini 0 ini. Ini host ID-nya. Tuh. Nah terus ini ada yang keliru nih, harusnya di sini 0 bukan 255 ya. Jadi ini addressnya lengthnya adalah dari 0 sampai 255, di mana yang 0 dipakai network ID, yang 255 dipakai untuk broadcasting. Jadi gitu ya pengertian dari network, IP network, terus broadcaster, terus network ID, terus subnetting mask. Subnet mask bukan subnetting mask. Jadi nanti yang ininya nih kita otak-atik yang ekornya. Nah supaya kita bisa, jadi tidak untuk memperbanyak perangkat yang bisa tersambung ke network tersebut ya, tapi untuk memecah si network itu, misalkan asalnya dalam satu jalan ya, dipecah jadi ada beberapa gang-gang di sini gitu. Gang ini, gang itu, dan dengan dipecahnya network tersebut ya, ini kan network utama nih. Nah, dengan dipecahnya network tersebut, nah maka si lalu lintas data itu bisa lebih cepat ya. Ya ditambah kita bisa membagi jadi beberapa divisi supaya ada privasi di divisi-divisi tersebut ya. Misalkan contoh di sini ada pembagian dengan subnetting ya, di sini. Nah, Anda adalah seorang administrator suatu jaringan. Nah, mendapatkan alokasi IP 200. Nah, ini kan titik 0 nih. Nah, per 24 artinya dia belum di subnetting gitu ya, belum dibagi. Jadi per 24 itu artinya 255.255.255.0. Nah, terus ini kan jumlahnya 255 nih. Nah, ini ingin membagi ke beberapa kelompok ya. Pimpinan 3 IP, guru 55 IP address, siswa 108 IP address, teknisi 25 dan IP address, administrasi 11 IP address. Jadi, nah kalau misalkan kalian mendapati gitu, kok misalkan nggak bisa masuk nih ke internetnya, ternyata udah dibagi-bagi seperti ini gitu. Jadi kalian tidak bisa masuk gitu. Ada yang mau masuk ya? Oke, jadi nah itu maksud dari subnetting ya. Tapi kemarin dengan teknik subnetting yang kemarin yang sudah kita coba ya, dan kalian simulasikan juga. Nah, ada kelemahannya. Kelemahannya apa kira-kira? Nah, misalkan kemarin kita bagi dengan CIDR 26. Ya, kita punya network misalkan 192.168.1.0. Nah, kita dibagi dengan CIDR 26. Nah, ternyata yang setelah dibagi 26, kita bisa mendapatkan 4 subnetwork ya. Asalnya satu network ya, bisa dapat 4 network gitu, atau 4 subnetwork. Nah, tapi kelemahannya apa dengan teknik subnetting ini? Kelemahannya apa di sini? Ada yang bisa mengidentifikasi?
Ayo ditunggu 10 detik. Gak apa-apa, jawab aja, santai aja. Kan ini namanya belakangan, nama subnetting yang kita udah pelajari kemarin ya, minggu kemarin itu namanya adalah fixed length subnetting, FLSM ya, fixed length subnetting bukannya method apa ya, subnetting mask atau apa. Jadi kelemahannya apa? Kelemahan dengan fixed length ini apa? Kelemahannya apaan? Kabur dia. Iya Pak. Hah? Kelemahan fixed length itu apa kelemahannya? Kan misalkan kita mau bagi-bagi nih, tadi mana ya? Nah tadi bagi-bagi ya, jadi ada yang networknya 108, ada yang jumlah hostnya 55, ada jumlah hostnya 26. Nah tapi kalau ini lengthnya dia yang kemarin itu fix ya, ini masih konsep. Nah ini, jadi kelemahannya apa dia? Enggak Pak, apa? Jihan, gimana Jihan? Networknya banyak bukan Pak, jadi nggak bisa dimasukin semua. Iya. Nah yang pertama betul, networknya banyak ya. Terus apa lagi? Dan dia fix length nih, lengthnya fix gitu. Kelemahannya apa? Tadi kan pengen berbeda-beda tuh lengthnya, tapi ini fix, jadi kelemahannya apa? Mengurangi IP gitu Pak, kalau jadi gitu ya. Ya, Jadi itu mah mau yang PLSM juga sama, mengerti IP sih. Mengurangi jumlah cepet hostnya. Pak, cepet. Nah, jadi kelemahannya dia lengthnya fix. Jadi semua subnetnya. Jadi kan misalkan ini nih, seperti yang di ini ya. Pengen satu subnet itu jumlahnya 108 host. Satu subnet jumlahnya 55 host. Satu subnet jumlahnya 26 host. Tapi si ini dengan metode fix length itu tidak bisa dengan jumlah yang ditentukan gitu, tetap aja dibagi rata. Misalkan ini kan tipe C itu IP kelas C itu dia jumlahnya kan 255 atau 254 lah, 254 berarti dibagi 4 tuh, jadi kan satunya adalah, nah ini kan 62, ini 62 juga, ini 62 juga, ini 62 juga. Jadi kelemahannya lengthnya, jumlah hostnya itu fix. Kelemahannya fix length itu salah satunya, jumlah hostnya fix, tidak bisa diubah-ubah. Jadi misalkan kita memenuhi soal ini ya, misalkan ini yang satu pengen 108, pengen 55, pengen 26. Kalau taruhlah ini kan 108 berarti keluar dari ini ya, keluar dari range tadi ya. Nah misalkan pengennya 55, 26, 11, 3, tapi kita pakai teknik yang fix length. Nah ini mau gak mau ini 62 network, ini 62 network, ini 62, jadi mubazir gitu loh, mubazir. Kita tidak bisa gunakan spare, misalkan muncul departemen lain gitu, atau muncul ada tukang kebersihan misalkan pengen punya network gitu. Nah itu kelemahan dari fix length gitu. Kalau misalkan tukang kebersihan, masukin aja ke siswa, kan nggak bisa gitu. Nanti ya ada bocor gitu informasinya ke tukang kebersihan gitu. Kalau tukang kebersihannya pintar. Nah, di sini juga dijelaskan ya kelemahan dari fix length itu ada di sini. Nah di sini nah ini kan fix length ya, FLSL.
slang subnet mas yang ASN. Yang kemarin kan perhitungan yang kemarin. Terus Pak mau nanya. ya Kalau silakan Jihan. Kalau buat yang kelas A itu kan hostnya ada 3 Pak. Ya host oktetnya ada 3 terus. Ya, kalau misalkan kayak gitu kita tuh boleh pilih salah satu buat nanti kan di blok submit itu ada pengurangan gitu Pak. Itu teh boleh pilih salah satu apa ngambilnya dari yang terakhir aja? Kalau kelas A ya, kelas A itu ada perhitungannya di sini. Ada nih contohnya di sini Jihan. Nah, pada kelas A. Jadi karena dia kelas A ya. Jadi yang dipilih itu ya mau gak mau semuanya gitu. Yang ini. Yang kita otak-atik itu maksudnya gitu kan Jihan? Yang di otak-atiknya gitu. Iya kan Pak, di situ ada yang 256 dikurangi 255. Nah, kalau yang kemarin ditugaskan itunya CIDR-nya tuh 28 kalau nggak salah. Itu kan bukan 0. Gimana Pak? Ngambil yang hostnya tuh yang terakhir aja nggak apa-apa? Apa harus yang ketiga gitu? Nah, kalau misalkan pernya 28 ya kan gimana subnet masnya gitu. Subnet masnya per 28. Nah, nanti kan 10 0 kan. Berapa sih kemarin ininya? Itu kan dikasih gerbang N ya. Di subnetting mas itu. Jadi ya tergantung CIDR, tergantung. Jadi perhitungannya itu kan IP address-nya misalkan ya kemarin itu berapa? 10.0.0 yang kemarin tuh gimana sih tugasnya? 10.10.10 Terus? 0 Udah gitu ya? ya udah. Per 28 ya? Iya. Nah, ini itu dikonversi dulu ke biner. Karena nanti kan ini kan di gerbang N kan, gitu. Jadi nanti dapat tuh apa sih sisanya gitu. Sisa belakang angka belakangnya. Atau kalau pakai teknik CDR mah nggak pakai gerbang N ya. Ya kalau 28 berarti di sininya ada 24 ditambah ini kan udah 24 nih. Ya. Berarti 24 ditambah 6 kan? 6. Ya berarti yang nolnya ini. Hah? Gimana kan? Ditambah 4 bukan 6. Halo? Ditambahnya 4 Pak, bukan 6 kan? 24 ditambah 4. Oh ya 28 ya? Tambah 4 ya. Berarti di sininya 1 2 3 4. Berarti ini 1 2 3 4 gitu ya. Berarti dot terakhirnya gini kan? Iya. Nah, ya itu tergantung CIDR-nya, tergantung angka CIDR-nya. Jadi yang di otak-atiknya kalau begitu, kalau misalkan jumlahnya 28 ya, berarti yang di otak-atiknya akan terakhir gitu. Gitu. Jadi yang ini enggak di yang awal enggak di. Jadi nanti jumlahnya juga ya coba kita tiru aja dengan yang di website tadi ya. Mana tadi? Nah, ini perhitungan yang kelas 10 misalkan dia 16 nih. Nah, ini kan subnetnya kan segini kan. Nah, terus jumlah subnetnya ini kan ini 2/8 ya. Kenapa 2/8? Jumlah subnetnya kan sama perhitungannya. 2 pangkat X kan. X adalah bilangan banyak biner 1 pada 2 oktet terakhir. Gitu. Ini 2 oktet terakhir. Nah, dia oktet terakhirnya di sini ya kalau yang kelas B dia 2 oktet terakhir. Nah, kalau kelas C dia 1
satu oktet terakhir ya, 2 pangkat X ya. Berarti kalau kelas A, mana ini kelas A, dia berarti 3 oktet terakhir. Nah ini kan 8 nih. Nah berarti Jihan mangkatinnya ini adalah 2 pangkat. Nanti ini nih oktet sampai sini, berarti tadi di sini 4 kan ya? 4 ya, Jihan ya? Iya. 4 ditambah ini 8 tambah 8 16, berarti 2 pangkat 20. Berarti ada 2 pangkat 20 subnet. Benar gak gitu ngitungnya kemarin? Oh, kita salah ya. Bukan 20 dah, Pak. Kemarin Janma itunya teh kan ngambilnya teh dari yang terakhir teh ya. Jadi cuman pangkat 4. Oh iya, salah kalau gitu kan. Oh, Kan jadi kata saya harus juga. semua. Bukan Cak. Iya, iya. Kata saya juga ngikutin yang di website ini, jadi yang kelas A itu ya kan. Ini kan tinggal dibaca aja nih. Kelas B kan dia satu banyaknya biner 1 pada 2 oktet terakhir. Nah kalau misalkan kelas A berarti dia pada 3 oktet terakhir, ini kan 8 nih. Berarti 2 pangkat 8 gitu. Oke? Oke, Pak. Makasih. Oke, jadi gimana jumlah Kemarin teh mau gitu. Oh, begitu ya. Sayang sekali ya. Oke, ya kemarin tuh, tadi itu sampai mana sih? Saya ngejelasinnya. Ini ya. Yang mana sih? Kekurangannya. Tadi itu. Ya, kekurangan dari fixed length ya, yaitu jadi tidak bisa diatur jumlah ininya gitu. Jumlah hostnya gitu. Nah kalau dengan VLSM gitu, nah kita bisa diubah nih, diubah jumlahnya, jadi bisa bervariasi kan. Kalau yang tadi ya, misalkan ini pakai fixed length ya, nah ini IP space itu ya maksudnya IP yang diberikan ke kita, misalkan 192.168.0.0 per 24 nya, pasti per 24 karena per 24 itu adalah 255.255.255.0. Tuh, kalau per 24 itu pasti kalau misalkan IP space itu pasti per 24 ya, karena dia network yang masih seperti ini, belum dikasih gang-gangnya gitu, belum di subnetting. Pasti IP space itu gini ya. Nah, terus si IP space ini ya, dia ingin dibagi-bagi gitu. Ini ingin dibagi-bagi ke dalam. Nah, di sini misalkan ini dibagi ke dalam 3 network ya. 3 network. Yang pertama ini point to point ya. Jadi di sini cuma ada 2 device. Yang kedua adalah ini server LAN, ini ada 12 device atau 12 host. Terus workstation 50 host. Nah, kalau dengan metode fixed length ya, ini walaupun dia 2 host, kan kalau per 26 itu berarti satu subnet bloknya itu ada berapa network alokasinya kalau per 26. Kemarin ya, per 26 contoh di sini. 92. Ini per 26 kan? Nah, berarti satu bloknya ya, satu subnetnya itu ada 62 host atau 62 slot. Nah, ini kan pemborosan nih yang ini. Terus ini 12 host. Dialokasikannya 62. Yang ini 50 host. Ya ini boleh lah gitu ya. Mendekati lah gitu. Ya, tapi untuk dengan ini itu pemborosan gitu. Dan ini kan dipakai 3 network ya, berarti ada satu blok yang tidak dipakai, yang misalkan yang ini yang 192 sampai 255, atau dari yang applicable-nya dari 192 sampai 254. Nah, di sini ada 62 yang di spare di sini. Nah, ini contoh perhitungannya kalau dia ya pakai tabel gitu ya, dibikin gitu. Tabelnya ada block size, terus max-nya berapa. Nah, ini oktet keempat, oktet ketiga ya, oktet kedua, oktet ke-1. Nah, jadi ini ke oktet keempat ini dapat nih jumlah hostnya. Nah, ini contoh kebutuhan 50 host. Oh, kita cari nih yang berapa nih? 30 gak mungkin. Ini kebutuhan host paling banyak ya.
30 gak mungkin. Nah, ini 62 mungkin banget. 126 kebanyakan. Pilih yang 62. Berarti CIDR-nya, angka pembaginya adalah di sini 26. Nah, terus subnet masknya ya, nanti yang ditulis di setting IP-nya adalah 192. Nah, terus block size-nya adalah 64. Jadi block size-nya itu adalah termasuk network ID dan broadcaster-nya. Nah, ini bisa dapat ya gitu. Angka-angkanya di sini dengan menggunakan tabel sakti, kata orang yang bikin blog ini. Nah, perhitungannya bagaimana ya? Seperti yang kemarin, perhitungannya begitu ya. Nah, sehingga ini didapat nih konfigurasinya seperti ini. Ini spare-nya ya. Ini spare-nya gitu. Ya. Terus network yang tadi udah dijelaskan. Nah, ini dari 0 ya sampai 62 ini dipakai untuk workstation. Nah, untuk yang ini point to point wide area network itu pakai yang dari 128 sampai 191. Nah, dari 191 sampai dari 192 sampai 254 itu dipakai untuk server LAN. Nah, ini untuk spare itu berarti dari 64 ya, 64 sampai 127. Nah, ini ya keuntungan menggunakan variabel lain ya. Nah, ini katanya bahwa VLSM dan FLSM sebenarnya tidak ada yang lebih baik, tapi tergantung desain jaringan yang dibuat ya. Nah, terus cara menghitung VLSM itu gimana gitu. Kalau perhitungannya perhitungannya sama ya dengan fixed length gitu. Jadi cara perhitungannya di sini subnet dihitung dari kebutuhan host terbesar. Ya, seperti yang tadi ya. Ini kan kebutuhan host paling besar yang mana nih? Jaringan yang mana gitu. Misalkan yang tadi kalau yang dicontoh ya. Dicontoh yang di PDF tadi itu paling besar itu kebutuhan untuk siswa. Nah, seperti ini kan. Dia dihitung yang siswanya dulu. Nah, ini kan IP-nya kelas C ya. 202 itu kelas C. Berarti nah, ini siswa itu 108. Nah, 108 dia kurang dari sama dengan 2N dikurang 2. Nah, ini untuk menentukan 2 pangkat N, hasil harus lebih besar dari host. Nah, maka N-nya ini dibikin 7. Jadi, ini 7 dari mana ya? 2 pangkat 7, 128. Oh iya, kalau misalkan 2 pangkat 6 kan berapa? Jadi N-nya itu harus lebih besar dari 108. Gitu. Mau pangkat berapa gitu ya? 2 pangkat 6 itu berapa ya? 2 pangkat 64 kan kurang kan? Jadi dia lebih kecil dari kebutuhan 108. Tapi kalau 2 pangkat 7 itu 128. Nah, itu min 2 ini konstanta ya dari rumusnya. Nah, maka ini angkanya adalah rank IP-nya harus dari 1 sampai 126. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan 126 host gitu ya? Dengan cara membagi itu yang tadi ya, 202 40 10 dibagi angka CIDR 25. Nah, kita dapatkan range-nya dari sini ke sini. Terus yang 0 itu kan tadi kan network ID-nya 127 itu satu angka setelah IP host terakhir itu 127. Nah, terus guru sama 55 ya. Nah, 2N harus lebih besar nih. Nah, berarti ini 2 pangkat 6 64 ya, hasilnya adalah 62. Bagaimana kita bisa mendapatkan host sejumlah kebutuhan yang terbesar? Nah, dibagi. Nah, ini kalau dapat 62 kira-kira berapa? Ya, tadi kan banyak contohnya yang 62 itu adalah dengan per 26. Nah,
sehingga didapat ranknya dari 129 sampai 190. Broadcast-nya adalah satu angka setelah host terakhir 191. Definisi. Nah, selanjutnya sama ya hitungnya. Itu. Nah, setelah dapat ya sampai 246 ya, berarti ini ada spare nih. Nah, ada spare dari 248 sampai 254. Berarti berapa tuh? 254 ya, 5 ditambah 3 ada 8 ya. Ada 8 IP yang bisa dipakai. Ya, host address yang masih bisa dipakai, berarti spare-nya 8. Nah, maka disusun seperti ini. Nah, sehingga disimulasikan ya, nanti dicoba disimulasikan gitu. Ya, dapat gitu. Berkomunikasi ya dengan jumlah yang lebih efisien gitu, dan bisa diklasifikasi sesuai keinginan jumlah host pada tiap networknya gitu. Ini kan ada network siswa, network guru, network teknisi gitu, segala macam. Ngerti gak nih cara pakai? Nah, ini perhitungannya seperti ini. Ngerti ya? Ngerti gak? Bapak kalau yang network Insya Allah, Pak. Nanti. Bapak, Gimana, Jihan? kalau yang Ya. network address-nya itu kan tadi ada yang dari situnya 126, tapi Yang ini. tapi yang network Gimana? address-nya itu jadi 0, yang 10.0 itu teh. Ini kan network ID. Heeh. Ini kan network ID Han. Nah, terus? Nah, kalau yang kedua itu yang guru kan itu mah mulainya bukan dari 0. Itu 128 tuh dari yang mana, Pak? 128 itu ya satu angka setelah broadcast. Oh, jadi ngelanjutin yang dari atas gitu. Iya, ngelanjutin gitu. Iya, Pak. Pasti. Nah, jadi nanti gini, Jihan ya. Network ID ya pasti ini 18 itu dipakai ini jangan salah ya. Ini adalah network address ya, atau network ID. Nah, network address itu pasti yang angka yang paling pertama. Ini kan kita dikasih network nih. IP-nya adalah ini kan, dikasih network. Nah, terus si network address-nya ini kita disuruh untuk dibagi menjadi sekian network, dengan satu networknya itu punya beberapa host gitu kan. Nah, network siswa 108 host, guru 55 host, 26. Ini 108 host, perlu diingatkan bahwa 108 host itu bukan termasuk dari network address dan bukan termasuk broadcast address gitu. Jadi selalu harus dikasih spare untuk network dan broadcast address gitu ya. Nah, nanti ini misalkan jumlahnya 108. Nah, si range IP address-nya pun tidak mutlak 108. Nah, tetapi ini harus dibuat perhitungan seperti ini. Jadi 108 itu yang mendekati 128 dari posisi atas ya, kan ada posisi atas, posisi bawah. Jadi rank angka itu ada di bawah 108, ada yang mendekati dari bawah ya. Yang mendekati dari bawah itu misalkan 106, 107 gitu. Itu kan mendekati ke 108 tapi dari bawah. Nah, kalau dari atas kan 109, 110 itu mendekati angka 108 dari atas ya. Kalau bilangan limit di kalkulus maka ada limit plus, ada limit minus. Limit approaching negatif, approaching positif gitu kan. Dari arah positif atau arah negatif. Nah, ini dipakai perhitungan seperti ini. Jadi dicari bilangan N yang supaya 2 pangkat N itu adalah sedikit di atas dari keperluan hostnya. Nah, ini yang perlu ditekankan ya, yang ini. Begitu. Nah, terus jangan lupa dikurangi 2. Ya, 2 itu maksudnya adalah 2 ini adalah alokasi untuk network address 1 ditambah alokasi untuk broadcast address 1. Itu maksudnya 2 itu. Ngerti ya? Iya, Pak, ngerti. Oke. Ya, berarti kalau sudah pada ngerti ya perhitungan ini, ya kalau misalkan kalian lihat di website yang tadi juga sama sebenarnya, ke bawahnya dia ngitung-ngitung juga gitu, tapi di sini
lebih banyak kata-kata kata-kata persahabatannya gitu. Dah, ini bayang-bayang saja ya. Nah, gitu kan. Mungkin itu mungkin bagi sebagian orang annoying gitu ya, terlalu bertele-tele. Sebagian orang mungkin jadi bisa paham gitu dengan kata-kata seperti itu. Tapi ya silakan aja kalian baca-baca. Yang pada intinya tadi sudah saya jelaskan perhitungan untuk membuat VLSM ya, variable length subnetting mask itu ya seperti yang PDF yang ini. Jadi nanti saya akan kasih tugas ya supaya lebih paham ya dalam pengaplikasian ini, dan jangan lupa di simulasikan saja ya, simulasikan seperti ini. Oke? Oke, ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan nggak? VLSM ini. Ada 1, 2, 3. Ini ada cuma 12 orang, 11 orang. Pak, kalau yang buat simulasinya itu pakai router juga kan ya? Disambungin. Ya, simulasinya kan kemarin juga yang konsul atau siapa ya? Randy ya, Randy juga tidak seperti yang referensi yang saya kasih, ya nyambung-nyambung aja. Terus ada contohnya juga, ya silakan aja mau pakai router, mau pakai switch gitu. Jihan ya. Iya, Pak. Ya kalau misalkan mau ngikut yang di sini, nah dia kan cuma pakai switch sama switch ya, tidak pakai router. Tapi di YouTube juga ada yang pakai router gitu kan, banyak di YouTube juga. Kan coba ya kita cari sekarang. Kalau switch itu bisa pas ethernetnya lebih dari 2, Pak? Kalau switch bisa, yang kemarin kan saya udah bilang kita tambahkan seperti perangkat tambahan gitu ya. Berarti sama yang router juga kayak gitu? Switch bisa lebih dari 4 bisa kalau switch mah. Kalau router itu yang di Cisco pakai tracer itu cuman 2 defaultnya, tapi kita bisa pakai banyak ya. Nah ini banyak nih, VLSM, subnetting, terus banyak tuh kalau PKJ mah ya. Jaringan ada yang bagus sama, nah ini nih, Nanusan bagus ya, si bagus, tapi ini networknya banyak ya. Ini juga sudah saya lihat-lihat tadi gitu, tapi kalau ditugaskan dengan network sebanyak ini ya, dia juga kan simulasinya ini juga udah jadi gitu. Nah, ini juga banyak tuh contoh-contoh yang lain gitu ya, subnetting, AP kelas C. Nah, tapi ini yang lebih detail mungkin di sini penjelasannya. Silakan aja. Nanti saya tugasnya ya yang pokoknya itu yang saya suruh Anda tiru yang ini ya, tapi angkanya saya ubah. Itu angkanya jangan sama banget gitu. Misalkan siswa berapa guru. Gitu ya. Iya, Jihan ya. Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Oke, sip. Oke, baik kalau gitu. Kalau ada lagi pertanyaan? Oke, kalau enough berarti ya cukup ya. Enough artinya cukup. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Jadi diharapkan ini kalau networking itu ya mau dimanapun pasti berguna ya. Mau yang perusahaan startup gitu, yang perusahaan yang gede kayak Indorama pasti ada di mana-mana gitu ya. Dan mungkin itu pertimbangan dari penyusun kurikulum tahun 2016 juga memasukkan mata kuliah ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian disuruh setting nih IP gitu, subnetting, walaupun mungkin belum ada prakteknya, tapi seenggaknya kalian ada lah gitu gambaran-gambaran gitu cara membuat network gitu ya. Jadi ya mungkin motivasinya itu ya. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan hari ini. Semoga hari baik untuk kalian semua. Tetap semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
Oke, sama-sama. Pak.